Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Masih episode Jakarta Sobat. Setelah kemarin kita makan di sate dan tongseng Pak Haji Budi. Nah, ini sengaja saya perlihatkan kembali perjalanan yang dari keluar tol Cawang ya Sobat. Karena rumah kita di Cilengsi. Jadi dari Cilengsi masuk ke tol Jagorawi dan keluar tol Cawang. Dan perjalanan ini adalah lampu merah Halim dan kita yang ke arah Kalimalang nih Sobat. Kalau nggak salah ini namanya Jalan Jalan Raya Bekasi ya. Jakarta Bekasi kalau nggak salah. Nah, ini sengaja saya menampilkan kembali untuk merefresh bahwa kalau Sobat Berkuy ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat, misalnya kayak ini nih, kita akan ke suatu kuliner yang cukup legendaris juga nih. Kebetulan ini salah satu langganan kita juga, langganan dan ternyata dulu kita kenal dengan pemiliknya itu Pak Slametnya sendiri dan menurut infonya Pak Slametnya sudah mulai ya namanya juga tua ya sobat. Ya sekarang sudah dilanjutkan oleh istri dan anaknya sobat. Nah ini kalau dari sini tetap kita nanti akan ketemu di Mall Cipinang Indah dan nanti di lampu merah ketika kalau kita ke Sate Pak Budi, nah ini kan Mall Cipinang Indah nih sobat. Nanti kita ketemu lampu merah, kalau kita ke Sate dan Tongseng Pak Haji Budi itu kan kita belok kiri ya sobat. Nah, ini kita akan ambil yang ke arah lurus ini, sobat. Kebetulan ini kan kita ketemu ketemu lampu merah. Nah, ini kita lurus. Nah, apa sih kuliner yang akan kita tuju? Nah, ini dia, yaitu gado-gado Pak Slamet namanya, sobat. Dan sudah ada sejak dari tahun 98 nih, sobat. Sudah kurang lebih 25 tahun ya, sobat. Yang letaknya itu di daerah Pangkalan Jati, Jatiwaringin, Jakarta Timur. Masih wilayah Jakarta Timur nih sobat. Nah ini kalau kita lihat di samping ada gedung Universitas Borobudur ya. Dari gedung Universitas Borobudur ini kita masih lurus. Nah mungkin bagi sobat yang dulu pernah melewati jalur ini, sekarang sudah ada perbedaan ya sobat. Ketika di lampu merah Jatiwaringin itu jalan yang mau ke arah eh, Pondok Gede itu ditutup nih sobat. Makanya oleh karena itu kita perlihatkan perjalanannya bagaimana sih apa suasana ketika perjalanan ketika yang di daerah Pangkalan Jati yang ke arah Pondok Gede ditutup. Nah, ini kan karena di atas sudah ada tol Becakayu, jadi kita perlihatkan kembali untuk perjalanannya ini yaitu perjalanan ke Gado-Gado Pak Slamet. Kenapa menjadi salah satu langganan kami dulu? Memang ini memiliki rasa yang otentik dan sangat khas, sobat. Dan rasanya itu berbeda dengan gado-gado pada umumnya. Dan rasanya juga masih reasonable atau ramah di kantong. Nanti kita akan perlihatkan seperti apa sih bentuk virtual dari gado-gadonya dan berapa sih harganya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan yaitu yang ke arah Pondok Gede sudah ditutup nih sobat. Jadi ketika ketemu lampu merah di sini, ini kita ambil lurus terus, kita akan ketemu dengan putaran di depan sana. Jadi sobat berkuy bisa mengikuti arah perjalanan kami ini ya sobat. Kalau kita lihat di sebelah itu yang warna biru sobat, itu adalah Rumah Sakit Harum sobat. Dan bagi sobat bertu yang pernah sini mungkin tahu ya Rumah Sakit Harum dulu itu dia catnya warna hijau, sekarang warna biru nih sobat. Memang tidak terasa ya perubahan Kalimalang mungkin bagi sobat bertu yang rumahnya di daerah Kalimalang sudah terbiasa dan bagi sobat bertu yang mungkin dulu pernah melewati Kalimalang dan seperti inilah bentuk dari tampilan Kalimalang sobat. Nah, dari disinilah kita putar balik ini sobat.
Dan kebetulan kan di sini putaran yang ke arah Pangkalan Jati, di sini ada yang namanya Rumah Sakit Harum. Nah, itu tidak jauh dari Rumah Sakit Harum atau bagi sobat buku yang kenal itu supermarket Naga, Naga Swalayan, ya untuk lokasinya itu terdapat tepat di depan Naga Swalayan Supermarket nih sobat. Jadi saya rasa bagi sobat perku yang ingin tahu seperti apa sih rasa dari gado-gado Pak Slamet dan seotentik apa sih yang saya bicarakan untuk gado-gado Pak Slamet. Nah ini dia Rumah Sakit Harum berubah. Tadinya warna hijau catnya, sekarang jadi biru sobat. Berubah. Dan untuk gado-gado Pak Slamet ini tempatnya sangat sederhana dan kalau jam makan siang itu ramenya Masya Allah sobat. Bahkan ketika baru buka jam 9 atau jam 10 gitu ya. Jam 12 itu udah habis tuh sobat untuk gado-gadonya. Dan untuk karedoknya mungkin bisa. Ya kalau bisa kalian itu meminta nomor handphonenya nih Sobat Berkuy supaya kalau memang kalian mau menginginkan untuk membeli gado-gado atau karedoknya, kalian tidak kehabisan nih Sobat Berkuy. Karena tadi info dari suami saya atau tadi sudah diinfokan oleh suami saya itu jam 12 itu sudah habis nih Sobat Berkuy. Kelihatan ya kalau misalkan gado-gado ini sangat legend sekali. Jadi penggemarnya itu tidak ke lain hati nih Sobat Berkuy. Dari jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 12 hanya 3 jam loh mereka jualan, dan itu langsung bisa, selesai atau habis nih Sobat Berkuy dan alhamdulillah ini kita sudah sampai di tempatnya. Untuk tempatnya sendiri itu sangat sederhana sekali Sobat Berkuy. Nah, gara-gara Pas Slamet itu tepat berada di depannya dari sebuah supermarket yang sangat terkenal di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur dan dekat dari situ juga ada sebuah, perguruan tinggi ya Sobat Buku atau universitas Sobat Buku. Jadi kalau kalian mau ke sana ya tidak akan nyasar sih insyaallah karena memang letaknya sangat strategis dan yang pasti itu berada di pinggir jalan raya persis di Sobat Berkuy. Nah, untuk gado-gado Pak Slamet ini itu ternyata sudah ada loh di kayak GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood ya Sobat Berkuy. Makanya kalau misalkan kalian bisa langsung saja download aplikasi tersebut untuk langsung order di 3 tempat tersebut Sobat Berkuy. Atau langsung saja minta nomor handphonenya ya. Karena memang untuk penggemarnya sendiri tuh banyak Sobat Berkuy. Jadi hanya tinggal jam saja loh mereka berjualan. Tapi sayangnya pada saat waktu kami ke sana, untuk bernostalgia nih, ternyata pas alamatnya sudah tidak lagi yang melayani ya, tetapi istrinya nih Sobat Berkuy. Dan untuk istrinya pun juga tidak kalah ramah ya sama Bapak Slamet ya, karena waktu dulu kita pernah ke sana itu Pak Slametnya sangat ramah sekali nih Sobat Berkuy. Dan ternyata istrinya pun juga demikian, terlihat ramah sekali. Bahkan waktu kami ngobrol-ngobrol pun dijawab terus ya sama ibunya atau istrinya dari Pak Slamet. Nah, untuk pembuatannya sendiri bisa kita lihat langsung ya Sobat Berkuy, ini cobeknya sangat besar sekali Sobat Berkuy, mungkin bisa bikin 3 porsi, 4 porsi sekaligus ya Sobat Berkuy, jadi supaya lebih efisiensi waktu nih Sobat. Dan untuk kacangnya sendiri, itu sudah digiling, jadi kalau misalkan nanti ada pembeli yang datang atau konsumen yang datang itu tidak perlu berlama-lama lagi untuk menunggu ya, karena memang sudah semuanya itu diolah ya. Maksudnya itu untuk kacangnya Sobat. Jadi, untuk menggerusnya sendiri tidak perlu pakai tenaga lah ya, tinggal, ditanyain aja cabenya mau berapa, mau pedas atau tidak, begitu ya Sobat Berkuy. Dan untuk pelayanannya sendiri karena istrinya saja yang waktu kemarin waktu waktu itu kita ke sana, jadi untuk pelayanan sendiri sebenarnya nggak terlalu lama sih Sobat Berkuy, cepat juga sih gitu kan. Jadi don't worry lah, kalian nggak perlu khawatir, wah takut menunggu lama, enggak sih, karena memang semuanya sudah diolah ya, tinggal kayak misalkan kacang tinggal dicairin saja. Nah, ini bagi kalian yang memang penggemar gado-gado kayaknya patut untuk dicoba ya, karena memang rasanya masih loh Sobat Berkuy. Bayangin dari tahun 98 sampai dengan sekarang bertahan itu sungguh sangat luar biasa, karena sesuatu hal yang memang dia bisa bertahan sampai sejauh ini pasti ada satu sebab. Satu sebabnya itu adalah salah satunya
Ya karena memang cita rasa dari masakannya yang sangat otentik sekali atau sangat asli dari awal sampai dengan sekarang tidak berubah nih Sobat Berkuy. Dan untuk pengolahannya sebenarnya seperti gado-gado pada umumnya ya Sobat Berkuy. Cuman memang ini sih kalau saya bilang agak bersih lah untuk kita bisa mencobanya gitu. Karena di sini tuh bukan hanya, warga sekitar saja loh untuk yang membeli, tapi waktu kami ke sana itu ada yang bermobil juga gitu kan. Tapi memang yang sangat disayangkan di gado-gado Pas Slamet itu adalah untuk parkirannya nih Sobat Berkuy. Kalau motor itu mungkin bisa naik ke atas ya dekat dengan, apa namanya, tempatnya. Tapi kalau untuk mobil itu dia di pinggir jalan raya gitu. Ya, seperti itu Sobat Berkuy. Jadi bagi pengendara yang membawa mobil, mungkin biar tidak mengganggu pengendara lainnya, sebaiknya dibungkus aja nih. Dan sekarang eh, apa isi ibunya lagi bikin karedoknya nih Sobat. Untuk isiannya sendiri itu tadi sudah kita lihat yaitu ada kubis atau kol, ada kacang panjang, mentimun, ada toge juga, dan yang salah satu uniknya di sini memakai kemangi nih. Dan memang untuk membedakan antara gado-gado dan karedok itu ya dari bentuk masakannya, dari bahan masakannya nih. Kalau bagi Sobat Berkuy mungkin sudah tahu ya. Mungkin di sini untuk karedok itu semua bahannya mentah, sedangkan untuk gado-gado itu bahannya matang semua nih Sobat. Nah ini dia karedoknya nih. Karedoknya sudah jadi Sobat Berkuy. Di sini eh, rasanya itu memang nanti kan akan kita perlihatkan seperti apa ya Sobat Berkuy. Nah sekarang si ibunya sedang membuat eh yang keduanya nih yaitu gado-gadonya nih Sobat Berkuy. Seperti biasa karena kita pecinta pedas maka kita minta si ibunya untuk bikin gado-gado yang pedas. Maka diulek-ulek lah nih ini cabai dan segala macam bumbu-bumbunya. Dan untuk gado-gadonya sendiri itu eh, cukup cukup dikenal ya di wilayah Jatiwaringin karena eh, kalau siang itu sudah dipastikan akan penuh dengan pengunjung nih sobat. Tadi di awal kita sudah memperlihatkan bagi sobat berku yang ingin apa namanya memesan lewat WA itu tadi sudah saya tampilkan, tetapi baiknya saya sebutkan lagi untuk nomor WA-nya itu 0812 9321 2622. Untuk harga di awal sudah kita sebutkan, untuk harga reasonable dan masih ramah di kantong sebanding dengan rasanya yang masih mantap sekali sobat. Untuk harganya yaitu 15.000 untuk satu porsi gado-gado dan 15.000 untuk satu porsi karedoknya sobat. Nah ini si ibunya sudah selesai mengulek bumbu kacangnya dan bumbu-bumbu lainnya seperti apa namanya cabai dan sebagainya. Sekarang sudah memasukkan bahan-bahan sayurannya yaitu kubis atau tongkol, ada kangkung, ada jambu manis, ada kacang panjang rebus, dan ditambahkan tahu seperti ini biar makin mantap rasanya. Dan di sini kita atau saya itu memesan memakai lontong ya sobat. Nah ini selain tahu ada juga tempe nih. Dan tidak lupa ditambahkan untuk mentimunnya ini. Timunnya untuk sebagai penyegar rasanya. Kalau untuk rasa itu dua-duanya masih sobat. Karena semuanya sudah kita coba semua. Jadi untuk rasa sudah tidak diragukan lagi sobat. Jadi bagi sobat berku yang sedang mencari referensi kuliner di wilayah Jakarta, ternyata banyak loh wilayah Jakarta yang memiliki kuliner-kuliner legendaris yang
rasanya otentik, tidak berubah sejak dari awal, dan memang menjadi penggemar para masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bahkan dari luar Jakarta pun ada juga nih sobat. Karena selain legend, memang rasanya itu nggak kaleng-kaleng sobat. Selain itu porsinya juga banyak sobat. Jadi sangat cocok bagi sobat berku yang ingin diet tetapi dengan porsi yang bisa menjadi pemadam kelaparan, pemadam kelaparan di perut. Ini cocok ini sobat karena cukup mengenyangkan ya. Nah, ini gado-gadonya sendiri memang diaduk-aduk dengan bumbunya dan sudah dipastikan bumbunya sudah meresap di gado-gadonya. Dan berikut ini adalah gambar atau visualisasi dari karedok dan gado-gadonya sobat. Nah, ini kita akan mencoba gado-gadonya, yaitu yang memakai lontong. Bagaimana rasanya? Bismillah. Jangan lupa baca doa ya sobat. Nyam 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 nyam. Dan rasanya masih sobat. Dan untuk karedoknya bagaimana? Untuk karedok kita tidak pakai lontong ya sobat. Dan rasanya bagaimana? Nyam. Dan ternyata memang sama nih, masih mantap sekali. Terima kasih sudah menonton. Dan berikut ini adalah salah satu keramaian di siang harinya nih sobat. Sengaja saya tampilkan karena pas jam makan siang. Sampai di sini dulu ya sobat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.